biarlah setiap kami yang ada dan yang sudah Engkau panggil, biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pagi ini, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Roh Tuhanlah yang ambil alih atas setiap pribadi kami. Roh Tuhanlah yang berkuasa atas setiap kami. Terkhususnya hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan berkuasa atas hamba-Mu. Dan biarlah pagi ini hamba-Mu dapat membagikan berkat firman Tuhan dan penuh kekuatan dan kuasa dan otoritas daripada-Mu. Dan biarlah semua kami yang ada pagi ini diberkati melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kami bangkit. Melalui firman Tuhan kami dipulihkan. Melalui firman Tuhan kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas kuasa Allah bertakhta di tempat ini, terkhususnya setiap hidup kami. Dalam nama Yesus Engkau Allah yang berkuasa, kami dapat bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Misi Kristus, dasar Tuhan Yesus tuntas misinya. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita dahsyat. Apapun keadaan kita, saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap luar biasa dalam kehidupan kita ya. Hari ini banyak yang kurang fit dan ada yang pulang kampung. Tapi saya mau tanya, semua kita yang sudah ada di tempat ini, kita tetap semangat bagi Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau sampaikan berita sukacita ya untuk kita semua, berita baik untuk kita semua, di mana selama ini pergumulan kita, perjuangan kita untuk memiliki pertapakan tanah, dan puji Tuhan kemarin sudah ada kejelasan yang pasti, di mana kemarin kami sudah menjumpai pemilik tanah, dan puji Tuhan seberapa yang ada pada kita sudah serahkan. Dan di mana dana kas kita kemarin itu ada 16.627.000. Dan kemarin benar-benar dana kas kita sudah nihil. Tapi puji Tuhan ada hamba Tuhan yang berkorban, sehingga kemarin benar-benar kita serahkan 20 juta. Puji Tuhan buat hamba Tuhan yang sudah berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Dan sudah jelas di mana kita harus persiapan dana, karena sekitaran bulan depan atau kita akan adakan pemisahan, yaitu kita akan urus sertifikat, dan sertifikatnya itu akan diatur langsung dari notaris. Dan kalau dari notaris biayanya lumayan saudara, sekitar 5-6 juta. Itu kita harus persediaan sampai di situ, sehingga kita yang belum melunasi janji, saya harapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya ini kita segera melunasi untuk administrasi, untuk pemisahan. Haleluya. Dan pertapakan tanahnya itu pas seperti yang selama ini kita doakan, tetapi dia perbatasan tembok dengan yang rumah itu yang ada kandang yang mereka ada buat kebun situ, dan ada kandang yang mereka pelihara, saya pelihara sapi situ. Nah, itu tempat kita di situ. Tempatnya sangat luar biasa, pasti jalan. Nah, mari kita tetap semangat. Tuhan sudah mendengar doa kita, mari kita terus berjuang. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan ke depan, pasti Tuhan buka jalan terus. Karena kemarin kami katakan ini yang ada pada kami, dan kami tunggu mendengar informasi kira-kira kekurangannya berapa. Kami bersedia untuk menambah. Tetapi kalau dari kemarin perbincangan, kemarin pemiliknya dia berkata berapa yang ada dari isunya. Tak usah lagi pikirkan kekurangan-kekurangan. Nah, berarti kita yang harus bersedia untuk dana untuk pemisahan. Haleluya. Jadi mari kita tetap semangat. Itu luar biasa. Itu kita berdoa untuk memiliki pertapakan tanah di lingkungan yang dimana saat ini kami ada. Ternyata Tuhan jawab. Amin. Mari kita lebih lagi. Oke, itu saja kabar sukacita untuk kita. Dan mari kita tetap semangat. Dan mari kita buka firman Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan yang akan memberkati kita di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita yang ada pada pagi hari ini di tempat ini. Percaya bahwa dengan firman Tuhan ini kita semakin dipulihkan,
Mari kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Jadi firman Tuhan ini akan memberkati kita dengan tema hargai Tuhan di dalam tubuhmu. Amin. Hargai Tuhan di dalam tubuhmu. Nah, firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah artinya rumah Allah atau tempat kediamannya Allah. Betul? Bait Allah artinya itu rumahnya Tuhan atau tempat kediamannya Tuhan. Berarti saudara dan saya, tubuh kita ini adalah tempat kediamannya Tuhan. Kalau tubuh ini adalah tempat kediamannya Tuhan, maka kita harus menghargai. Amin. Hargailah tubuhmu, jagalah tubuhmu dengan baik-baik. Karena saya mau katakan bahwa bait Allah artinya rumah Allah atau tempat kediaman Tuhan. Ini adalah hal yang istimewa dan luar biasa, bahwa tubuh manusia disebut sebagai bait Allah. Amin. Bukankah tubuh kita adalah sesuatu yang sangat istimewa? Karena tubuh kita disebut sebagai bait Allah, atau tubuh kita disebut sebagai tempat kediamannya Tuhan. Ini adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa bagi kita, bahwa tempat kediaman Allah. Jadi saya mau katakan kepada kita, bait Allah di sini tidak menuju kepada bangunan fisik. Bait Allah di sini tidak berbicara tentang gedung gereja. Tapi bait Allah di sini menuju kepada setiap pribadi kita manusia. Amin. Menuju kepada setiap pribadi kita, menuju kepada setiap tubuh kita. Oh, tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediamannya Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan, tubuh saudara itu istimewa di hadapan Tuhan. Tubuh saudara itu sangat istimewa. Makanya hargai Tuhan yang ada di dalam tubuh kita. Jangan kita mempergunakan tubuh kita semaunya kita, seenaknya kita. Sementara firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh ini adalah bait, tempat kediamannya Tuhan. Berarti kita harus menghargai tubuh ini dengan sungguh-sungguh. Jangan kita pakai tubuh ini untuk kita lakukan hal-hal yang tidak baik. Amin. Jadi ini tidak berbicara tentang bangunan fisik, tapi mengacu kepada setiap pribadi manusia itu sendiri. Berbicara tentang setiap pribadi kita. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan tubuh adalah tempat kediamannya Tuhan. Tubuh adalah tempat kediamannya Tuhan. Jadi saya katakan bahwa sebagaimana Allah menghargai dan mempedulikan tubuh kita, maka kita juga harus menghargai dan memberi perhatian kepada tubuh kita sendiri. Amin. Tuhan sendiri sangat menghargai dan sangat prihatin memperhatikan tubuh kita, maka saudara dan saya juga harus sangat menghargai dan beri perhatian khusus untuk tubuh kita. Amin. Beri makanan yang sehat, makanan yang baik supaya tubuh kita sehat, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Karena kalau tubuh kita sakit-sakit, kita tidak dapat memuji Tuhan dengan baik. Betul tidak? Kalau tubuh kita sakit, bagaimana kita bisa puji Tuhan? Kalau kita sudah lumpuh, bagaimana kita bisa berjalan cari Tuhan? Kalau kita sudah seru, bagaimana kita mau tepuk tangan puji Tuhan? Haleluya. Makanya kita harus menghargai tubuh ini. Tuhan sendiri saja menghargai dan mempedulikan tubuh kita, sampai Dia menjadikan tubuh kita sebagai tempat kediamannya. Maka kita harus lebih menghargainya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Jangan kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan tubuh kita. Apa saja yang bisa dapat merugikan tubuh kita sendiri? Saya katakan di sini bahwa yang dapat merugikan tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu seperti kita hidup mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan adalah merusak tubuh kita sendiri, dan kita merusak bait Allah yang ada dalam diri kita. Amin. Maka saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, jangan hidup mabuk-mabukan. Amin. Atau
mempergunakan tubuh ini untuk narkoba, atau mempergunakan tubuh ini untuk seks bebas, lalu melakukan perzinahan, percabulan. Nah, ini kita sedang merusak bait Allah. Haleluya. Tapi Tuhan mau supaya tubuh ini kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, pergunakan memberi perhatian yang baik, kita menjaga baik-baik. Jangan hanya kita menjaga gedung gereja, tapi tubuh kita sendiri kita tidak jaga. Haleluya. Kalau gereja kita jaga baik-baik, bangunannya wow, oke, tapi orang-orang di dalamnya kita tidak perhatikan. Amin. Kita rindu punya bangunan, tetapi saya mau katakan kita harus lebih fokus membangun bangunan yang ada dalam diri kita. Kita harus membangun bangunan yang ada di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Dan banyak hal lagi yang bisa dapat merugikan tubuh kita. Dan jelas firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-17. Di sini jelas dia berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah ialah bait Allah itu kudus. Amin. Dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi berbicara bait Allah bukan berbicara, firman ini bukan berbicara tentang bangunan gereja, tapi berbicara tentang pribadi saudara dan saya. Amin. Yang dimana kita harus jaga. Dan jelas firman Tuhan berkata bait Allah itu kudus. Dan barang siapa yang tidak menjaganya dan ia membinasakan bait Allah, maka kita pun pasti akan dibinasakan. Kalau saudara dan saya tiap hari minggu tepuk tangan di tempat ini, tapi kalau kita tidak menjaga bait Allah yang ada di kita, saya mau katakan kita pasti dibinasakan. Amin. Maka hargai bait Allah yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Hargai. Karena kalau kita tidak hargai bait Allah, kita binasakan bait Allah. Firman Tuhan jelas kita akan dibinasakan. Jadi saya mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan hal-hal yang merugikan tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain, itu artinya dia tidak menghargai tubuhnya sebagai bait Allah. Dia tidak menghargai tubuhnya sebagai bait. Kalau seseorang tidak menjaga tubuhnya, dia melakukan hal-hal yang duniawi, berarti itu menunjukkan bahwa dia sendiri tidak menghargai bait Allah yang ada di dalam tubuhnya. Dan kita pasti akan dibinasakan kalau kita tidak menjaga bait Allah. Karena di sini bait Allah adalah tempat kediamannya Allah. Dari saudara dan saya, Tuhan itu bukan ada di surga, tapi Tuhan itu adalah hati kita. Amin. Tuhan itu ada dalam pribadi kita. Tuhan itu ada dalam diri kita. Maka kita harus jaga diri kita supaya jangan sampai iblis yang masuk dalam tubuh kita. Amin. Karena kalau iblis yang masuk dalam tubuh kita, tidak heran kita melakukan hal-hal yang duniawi. Tidak heran kita melakukan hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita memberi tubuh ini bukan Allah yang berdiam di dalam tubuh ini, tetapi iblis yang berdiam dalam tubuh ini. Haleluya. Karena iblis kalau yang berdiam dalam tubuh ini, dia akan menuntun kita kepada hal yang tidak baik, akan membinasakan tubuh kita ini. Amin. Maka mari hargai. Mulai hari ini hargai tubuhmu yang sungguh-sungguh. Amin. Kalau engkau mau memperoleh keselamatan, kita harus hargai. Kenapa kita harus hargai tubuh ini? Karena saya mau katakan tubuh kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Yang saudara berpikir bahwa tubuh saudara itu karena saudara. Oke, kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Amin. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang cicil atau lunas. Kita beli motor masih cicil loh saudara. Tapi Tuhan dari kita tidak cicil. Amin. Lunas. Katakan kau sudah lunas dibayar. Kalau Tuhan sudah memberi kita dengan lunas, Tuhan berhak untuk melakukan apa saja terhadap kita. Betul tidak? Saudara yang beli barang yang sudah jadi milik saudara, saudara berhak untuk bongkar itu barang sesuka saudara. Contohnya saudara beli motor dari dealer, saudara bongkar mungkin itu dealer walaupun saudara sekolah ini apa? Aneka teknik saya tidak pernah. Tapi saudara bongkar ini motor ini persis kayak saudara ciptakan ini motor. Tapi orang tidak akan bilang, jangan, kenapa? Itu milik saudara, itu
barang saudara dan tidak ada yang melarang saudara, karena itu barangnya saudara. Nah, kalau kita sudah dilindungi, berarti kita ini adalah miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, betul tidak? Berarti Tuhan berhak mengatur kita sesuai dengan maunya. Makanya tidak, kalau kita tidak hidup mau, kita tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, kita agak dicubit sedikit. Haleluya. Kita agak sedikit, digertak sedikit, ya kan? Supaya kita sadar bahwa tubuh ini bukan kita, tapi tubuh ini miliknya Tuhan, karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jadi tubuh kita ini milik Tuhan. Makanya di sini firman Tuhan jelas berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tubuh ini pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan adalah orang yang menghargai Tuhan di dalam dirinya. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah orang yang menghargai Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita tidak hidup dalam firman, itu menunjukkan bahwa kita sendiri tidak menghargai Allah di dalam diri kita. Saudara punya rumah, kalau manusia yang datang saja bertamu saja kita hargakan setengah mati. Kita mau jalan lewat depan saja kita tuduh habis. Apalagi kalau orang soal lagi yang jalan, rasanya mencium kaki orang itu. Ya. Tapi ketika di hadapan Tuhan, ya ini. Haleluya. Kita sudah dibeli. Jadi saya mau katakan, Tuhan mau tubuh ini dipakai untuk kita memuliakan Tuhan mau. Kita pakai tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan kita pakai tubuh kita ini untuk hal-hal yang duniawi. Kita pergi untuk pakai main judi, ya kan? Kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Kita pergi untuk mencuri lah. Jangan saudara. Minum mabuk. Apa ya? Kalau waktu BMK Rani tanya bilang begini, pertanyaan masuk akal juga. Rani bilang begini, pendeta kan bilang firman Tuhan kita harus membelanjakan uang yang menyenangkan tubuh, yang bawa kekuatan untuk tubuh. Nah, dia bertanya begini, oke, kan kita tidak kenyang, kita tubuh tidak kuat, tetapi ini permen juga kan kita tidak kenyang Pak Pendeta. Berarti itu tidak baik ke Pak Pendeta, karena permen itu. Lalu saya bilang begini, Filipina juga berarti kan tidak. Jadi saya bilang begini, oke. Baik, lalu saya jawab tidak begini. Saya jawab dengan hikmat saja. Saya bilang begini, oke lagi. Ini saya hanya jawab secara hikmat saja. Kalau omong tentang Filipina, kalau Filipina itu baik, kenapa saat orang makan tidak telan, tapi dia lebih. Tapi kalau orang isap permen, dia begini. Tapi dia isap. Berarti itu baik untuk tubuh, makanya masuk. Tapi sesuatu tidak baik, itu pasti keluar. Berarti itu tidak baik. Lalu saya bertanya kepada dia, bagaimana? Terima? Oh ya, terima. Oh, sudah, tapi saya tidak lanjut lagi jawaban. Dia bilang begitu. Jadi mari tubuh ini memang kita harus jaga. Sesuatu yang tidak baik itu kalau masuk pasti keluar. Kita tidak suka orang saja, pasti gitu. Kita dipunggung. Kita makan Filipina saja kita. Berarti itu kok masih tidak baik. Haleluya. Kalau Filipina itu baik, kenapa tidak telan air gulanya itu merah-merah itu masuk di dalam? Tapi kan tidak baik, makanya buang keluar. Amin. Atau rokok itu bilang baik, ya sudah asapnya jangan kasih keluar, telan masuk saja. Itu kira-kira 1 bulan apa jadi begitu? Ya kan? Telan asap sedikit saja batuk sampai bisa muntah. Saya dulu berawal bisa belajar bisa rokok SD. Saya kan baru belajar, saya telan asap, saya batuk sampai muntah keluar, sampai mata saya juga itu keluar. Jadi saya mau katakan, mari kita hargakan baik Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan ini datang kepada kita karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sia-sia percaya Tuhan, tetapi kita tidak diselamatkan. Amin. Jangan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya keselamatan kita tidak ada. Karena firman Tuhan jelas bahwa
orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana dengan orang yang, jadi saya mengatakan lebih bagus hampir tidak selamat daripada hampir selamat. Waktu BMK saya ngomong begini dong, apa maksudnya? Baru saya jelaskan. Saya jelaskan begini, kalau orang ikut lomba, hampir tidak juara dengan hampir juara itu beda. Kalau hampir tidak juara berarti tetap juara. Tapi kalau hampir juara berarti tidak dapat hadiah. Hampir tapi tidak bisa karena hampir saja. Tidak dapat. Oh iya. Jadi begitu. Lebih bagus hampir tidak diselamatkan daripada hampir selamat. Ini konyol, saudara. Hampir selamat ini konyol. Jangan hampir selamat. Hampir mau masuk tapi tidak. Mungkin hari ini selama ini kita berpikir bahwa baik Allah itu berbicara tentang mungkin yang kita tahu itu gedung. Amin. Gedung yang bagus harus dijaga. Tapi sesungguhnya Alkitab berbicara tentang baik Allah ini berbicara tentang tubuh kita yang harus dijaga. Makan makanan yang baik supaya tubuh ini tetap sehat, sehingga kita musiknya seperti tadi bilang lompat kita tidak takut. Kenapa? Memang tubuh ini sehat. Amin. Kalau tubuh kurang sehat kita mau lompat juga takut. Mesti lompat asal apa saya jatuh di sini. Jadi mari. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tuhan sudah membeli kita. Maka tubuh ini kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup dengan kemauan kita sendiri. Karena kita sudah dibeli. Sama juga kalau saudara beli barang, saudara sesuka saja untuk mempergunakan barang itu seperti apa, karena itu barang saudara. Amin. Kita bukan dicicil loh saudara, tapi dilunas. Maka dengan seluruh tubuh kita harus pasrahkan Tuhan. Jadi hargailah Tuhan yang hidup kita. Amin. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan, sebagaimana Allah adalah kudus, maka baik Allah juga harus kudus. Poin yang kedua saya katakan, sebagaimana Allah itu kudus, maka baik Allah juga harus kudus. Berarti tubuh kita ini harus kudus. Jadi saya mau katakan bahwa Allah hanya mau tinggal di baitnya yang suci. Jika tubuh kita yang adalah bait Allah dalam keadaan najis, bagaimana Allah mau tinggal di dalamnya? Haleluya. Allah hanya mau tinggal di baitnya yang suci. Nah, jika tubuh kita yang adalah bait Allah, dan kalau tubuh kita ini dalam keadaan najis, bagaimana Tuhan mau tinggal di tubuh ini? Amin. Bagaimana Tuhan mau tinggal dalam tubuh kita? Jadi saya mau katakan, sebagaimana seorang pemilik rumah menginginkan rumah yang ditempatinya bersih, Allah juga mau agar baitnya itu atau tubuh kita ini dalam keadaan suci atau bersih dan tidak kotor. Amin. Sama juga seperti kalau kita rumah yang kita tempati, kita lebih suka bersih, betul tidak? Walaupun tidak terlalu bersih-bersih amat sih, tapi paling tidak harus bersih. Amin. Tiap hari harus nyapu pel, sapu. Kenapa kita maunya bersih? Tuhan pun demikian, maunya tubuh kita ini harus bersih, jangan kotor. Karena ada banyak hal yang dapat bisa mengotori diri kita sebagai bait Allah. Kalau kita tidak menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, maka akan ada banyak hal yang akan masuk untuk mengotori tubuh ini sebagai bait Allah. Makanya jaga tubuh ini dengan baik-baik. Karena kalau itu masuk, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti yang di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Coba kita baca. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan merokok pemecah, genegia, pesta dan sebagainya. Terhadap semuanya itu barang siapa melakukan hal-hal yang tidak. Kalau hal-hal yang kita baca ini
ada dalam diri kita, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita tidak dapat bagian di dalam. Kalau pesta dia suka, Bapak mau di mana dia sudah pergi. Tapi kalau mau ibadah, dia di sebelah rumah dia rasanya seperti dia kefasan, tidak dengar. Kalau hal-hal duniawi di mana dia sudah pergi, tapi kalau itu Tuhan, dia tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan. Ini yang bahaya. Suka tidak menyembah kepada Tuhan, tapi suka menyembah berhala, percaya kepada Allah lain. Jangan tertipu oleh iblis. Amin. Makanya jangan beri kesempatan supaya iblis yang menguasai tubuhnya. Karena tubuh ini adalah bagian Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Pastikan bahwa roh Tuhan yang harus bertata atas tubuh ini. Jangan iblis, jangan kuasa gelap yang berkuasa atas tubuhmu. Dia akan merusak hidupmu. Amin. Dia akan merusak pribadi kita. Karena keinginan dia akan menuntut kita kepada hal-hal yang duniawi. Jadi saya mau katakan bahwa kedengkian, kemunafikan, dendam, kepahitan, kesombongan, iri hati, perseteruan, keserakahan, fitnah, kedegilaan, bahkan perzinahan, kegeraman, dan banyak hal lain lagi. Ketika itu ada dalam diri kita, mari kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, mari berdoa dan minta ampun sudah sama Tuhan. Amin. Berdoa dan bertobat sudah sama Tuhan. Jangan lagi mau terikat dalam hal-hal itu. Iya kan? Bencinya bertahun-tahun, dendamnya bertahun-tahun. Orang jangan ngomong salah sedikit langsung marahnya, tidak ada maafnya. Ini bahaya. Ini kalau ada kita, mari kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Amin. Kita terus belajar untuk merubah diri kita. Karena kalau hal-hal ini ada dalam diri kita yang mengotori diri kita sebagai baik Allah, firman Tuhan jelas berkata kita tidak masuk dalam kerajaan. Kita tidak masuk walaupun setia ibadah, kita memuji. Tapi kalau hal-hal ini masih ada dalam diri kita, jelas firman Tuhan berkata kita tidak masuk. Saya hidup kita yang ada pagi ini, kenapa saya sampaikan firman ini? Saya hidup kita terus berubah untuk kita masuk di dalam keselamatan. Amin. Kita masuk di baitnya Allah atau kerajaannya Tuhan. Harus masuk. Amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan akan membuka pola pikir kita, membuka hati kita, supaya kita tahu, supaya jangan terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang tidak baik. Karena tubuh ini baik Allah, jadi kita harus jaga. Jadi saya katakan bahwa marilah kita menegakkan perbuatan manusia lama kita dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kalau kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mari kita terus berjuang untuk melepaskan manusia lama kita. Memang untuk melepaskan manusia lama tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi saya mengatakan kalau kita punya kerinduan untuk berubah, maka saya yakin dan saya sangat-sangat percaya bahwa kita sanggup dipulihkan dan kita akan terus dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan? Coba kita baca Roma 12 ayat 2. Supaya kita masuk dalam kerajaannya Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika saudara kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan kita terus belajar untuk kita berubah, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita tahu, sehingga hidup kita ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari, sangat jelas firman Tuhan, kita bisa dapat membedakan. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi semakin hari kita terus belajar untuk berubah. Amin. Berubah ini bukan hanya sekali sehidup. Berubah ini
tiap-tiap hari. Amin. Kita terus belajar untuk berubah. Apa yang harus kita lakukan sekali dalam sehidup? Hanya cuma menikah itu sekali sehidup. Amin. Sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Tidak boleh ini hari nikah, besok nikah lagi, lusa nikah lagi. Nah, itu Tuhan tidak mau itu. Tapi untuk berubah itu tiap-tiap hari. Seperti itu. Makanya kan kadang saya tanya, kenapa orang selalu buat acara apa-apa yang sekali dalam hidup, itu dia pasti buat pesta yang meriah. Contoh, saya pernah tanya kepada seseorang, mungkin, kenapa kok sambut baru itu kok buat pesta yang meriah? Ini kok berbeda? Kan sambut baru ini kan sekali dalam sehidup, dan bulan depan, tahun depan dia tidak bisa. Kalau ulang tahun kan tiap tahun ada, tapi sambut baru tidak ada sebelumnya. Iya, bolehlah itu. Tapi jangan sampai lah berpura-pura. Masa terima sesuatu yang suci tapi diakhiri dengan mabuk-mabuk. Itu bagaimana? Itu menyenangkan Tuhan? Tidak. Sesuatu yang suci tapi akhirnya dirayakan dengan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dasar. Oke lah, sekalian syukur hidup itu. Rayakan yang penuh ucapan syukur dan yang menyenangkan Tuhan, itu baru luar biasa. Amin. Jadi yang Tuhan kehendaki, persembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan dan terus belajar untuk kita berubah. Baharui pola pikir kita yang tidak baik yang selalu mengejarkan kita kepada hal yang tidak baik. Terus belajar untuk berubah. Amin. Kita harus terus belajar untuk berubah. Tidak beda. Berubah itu sampai kapan kita dipanggil pulang. Tidak bilang, oh saya sudah berubah, lalu tidak ada lagi untuk saya berubah dalam diri. Pokoknya saya suruh ubah saya dalam diri saya, dan tidak ada lagi yang saya ubah. Ini sudah permanen yang tidak bisa dirombak lagi. Wah, ini repot saudara. Kalau ada seperti itu bahaya. Saya tidak bayangkan kalau suami istri seperti itu dan suami berkata demikian atau istri berkata demikian. Saya tidak tahu rumah tangga itu seperti apa. Pokoknya saya sudah permanen begini. Jangan kau datang korek-korek saya lagi. Saya tidak bisa berubah karena memang saya seperti ini. Kalau ada perkataan keluar dari mulut seperti itu, saya tidak tahu apalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Tapi siapapun kita terus belajar untuk berubah. Amin. Siapapun kita terus belajar untuk berubah. Jangan berkata bahwa memang saya ini sudah begini, sudah permanen, tidak bisa berubah lagi. Siapa bilang tidak bisa berubah? Semua kita harus belajar untuk berubah. Amin. Yang tidak bisa mengasihi kita belajar untuk mengasihi, ya kan? Yang tidak bisa masak kita belajar untuk bisa masak, ya kan? Dulu saya berpikir, nikah sudah tidak masak lagi. Ternyata masak paling banyak setelah menikah. Malah waktu saya sendiri saya tidak masak, saudara. Orang bilang makan terpaksa. Setelah menikah, istri dengan anak suka dengan anak dengan anak tidur istri aku makan tidak mau masak lah. Tidak mau cuci piring, cuci piring. Harus belajar berubah. Tapi kalau sudah kamu tahu kau sore, saya dari dulu yang namanya pakaian saya tidak pernah sentuh. Saya nikah supaya kau cuci pakaian. Nah, istri kalau pas melahirkan baru ini hari melahirkan dia doang, istri mau turun cuci pakaian. Istri mau turun masak. Tidak mungkin. Haleluya. Jadi kita jangan berkata saya ini sudah permanen dan tidak bisa berubah. Ini repot saudara. Haleluya. Kita harus berubah. Katakan kiri kanan kita harus berubah. Itu katakan kepada diri sendiri, saya harus berubah. Jangan bilang saya tidak bisa berubah lagi, memang saya sudah begini. Tahu tuh kalau saya sudah sesuai dengan saya mau, terserah Mustafa mulai kan motor, saya sampai dulu mati. Haleluya. Jangan bersaudara itu ada pada kita. Mari kita belajar berubah. Harus berubah. Tidak. Karena Tuhan untuk masuk dalam menuju kepada kesempurnaan itu perubahan tiap-tiap. Ini berkata. Karena itu berubah oleh pembaharuan budimu. Hanya orang yang berubah yang dapat membedakan mana kehendak Allah. Tapi orang yang tidak mau berubah sama sekali, dia tidak bisa membedakan
kehendak Allah, yang baik dan yang tidak baik, dia tidak bisa membedakan. Dia sama seperti orang buta. Walaupun ada orang di depan dia terjun masuk, hanya bahaya. Sepeda motor saja masih semuanya ada. Ada lubang di depan, sudah pasang rem, sewa. Kalau tidak ada rem, saudara-saudara main gas terus. Saudara naik motor tidak ada gas, malah saudara sambil nyanyi, titit, apa. Itu namanya mau masuk jurang. Belajarlah untuk kita berubah. Memang kita dipanggil dari latar belakang kita yang berbeda, tapi saya percaya ketika kita punya kemauan untuk kita dituntun, pasti kita berubah. Semakin hari semakin berubah. Amin. Jadi firman Tuhan sangat luar biasa bagi kita, supaya kita orang yang berubahlah yang bisa dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik atau tidak. Oke, poin yang terakhir, cepat saja poin yang terakhir. Poin yang ketiga, saya katakan Allah harus berkuasa atau berotoritas atas tubuh. Allah harus berkuasa atau berotoritas atas tubuh kita. Kenapa Allah yang harus berkuasa atas tubuh kita? Mengapa dia yang harus berotoritas atas tubuh kita? Karena tadi firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 20 kita sudah baca, kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Berarti yang ada dalam tubuh kita yang harus kita izinkan berkuasa atas tubuh kita adalah Tuhan. Amin. Tuhan yang harus kita izinkan berkuasa atas tubuh kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah lunas, walaupun mahal tapi lunas. Amin. Kita dibeli harga yang mahal dan lunas dibayar. Tidak cicil loh saudara. Lunas. Jadi saya mengatakan bahwa sebagaimana seorang tuan rumah berkuasa dalam rumahnya sendiri, begitu juga Allah berkuasa dan bertakhta di dalam baiknya, yaitu tubuh kita. Amin. Tidak mungkin saudara bangun habis rumah saudara, lalu orang lain yang datang suruh saudara dalam rumah saudara. Itu pasti saudara langsung, walaupun saudara pendiam, saudara pasti langsung pitanya berdiri. Lu siapa? Saya bangun ini rumah, lu mau datang bantu sasonde 500 rupiah sasonde, lu datang atau saya rumah, lu bisa jangan. Ya. Saudara bangun rumah saudara yang berkuasa atas rumah saudara, betul tidak? Saudara sudah menikah dan bangun rumah tangga saudara lah yang terus berkuasa untuk membangun rumah tangga saudara. Tidak mungkin bapak mantu yang berkuasa atas rumah tanggamu. Rumah tangga pasti pecah. Amin. Saudara yang harus berkuasa untuk bangun rumah itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita dan di tubuh kita adalah baiknya Tuhan. Berarti Tuhan yang harus berkuasa atas tubuh kita. Amin. Jadi jangan keinginan daging memerintah tubuh kita. Amin. Jangan keinginan daging yang terus berkuasa atas tubuh ini. Sebagaimana kita buat rumah dan kita berkuasa atas rumah kita, demikian juga Tuhan yang harus berkuasa atas tubuh kita. Jangan orang lain berkuasa atas tubuh kita. Maka itu walaupun dia pendiam, tapi dia akan berkata, saya tidak bayangkan waktu sebangun rumah tangga baru suami tetangga yang datang bilang sama Kak Fibi, masa jangan begini, masa harus begini. Saya percaya Kak Okto yang pasti pitanya berdiri. Terus apa? Saya yang nikahi istri saya tidak bangun dia masa saya tidak komen, dia datang komen masa begini, buatnya begini, taruh garam begini. Hai, ya betul. Iya. Jangan sampai Bapak Yosef belum pita naik, benda belum selesai, jangan sampai Mama Yosef tandanya sumber lain dulu. Terus apa saya suami saya tidak begini? Kalau datang-datang lebih dari suami ya, kita malu sedikit. Amin. Jadi pastikan kita mau tubuh ini Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh ini. Amin. Bahwa tubuh manusia adalah medan pertempuran. Tubuh manusia adalah medan pertempuran. Jadi mari kita harus jaga baik medan pertempuran antara kehendak Allah dan kehendak daging. Medan pertempuran antara kebenaran dan kejahatan. Manalah yang harus kita pilih? Karena Tuhan sebagai manusia, Tuhan memberikan pilihan bagi kita. Amin. Saudara mau pilih kejahatan atau kebenaran? Saudara mau pilih kehendak Allah atau kehendak daging? Itu pilihannya ada pada kita. Memang
Memang Tuhan sudah beri kita dengan harga yang mahal, lunas dibayar, tetapi Tuhan memberikan kita pilihan untuk memilih. Maka kalau kita salah memilih, maka tubuh ini pasti akan binasa. Amin. Salah memilih, maka pasti akan binasa. Maka saya mengatakan, hiduplah dalam kebenaran supaya kebenaranlah yang terus menuntun kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan. Karena Allah memberi manusia kehendak bebas untuk memilih. Memilih untuk melakukan kehendak daging atau memilih untuk melakukan hal-hal duniawi, itu terserah kita. Walaupun dia sudah beli kita dengan harga yang mahal, tapi kembali dia memberikan kita pilihan. Sama juga seperti orang tua, ketika ada anak, ia benar-benar berjuang mendidik anak itu. Tapi kalau anak itu memilih untuk melakukan hal-hal yang baik, dia apa itu? Hanya orang tua kesal saja, tapi memang itu pilihan dia yang mau bagaimana. Seperti itu. Tapi sebagai orang tua yang peduli, dia akan terus berusaha untuk bagaimana anaknya harus tetap diam dan bagaimana begitu memilih Tuhan. Karena kita memilih salah pun, Tuhan cubit kita sedikit supaya kita sadar untuk kita kembali. Amin. Jadi mari bahwa Allah lah yang harus berkuasa atas tubuh kita. Izinkan Tuhan yang berkuasa, jangan yang lain yang berkuasa. Ketika saya menikah dengan istri saya, maka dan istri saya sudah menikah dengan saya, istri saya berkuasa atas saya berkuasa atas istri. Tidak mungkin saya izinkan orang lain yang berkuasa atas istri saya, itu bahaya sudah, ya kan? Tidak bisa. Demikian juga kita lihat. Coba kita baca. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ulangan 30 ayat 19 ayat terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tuhan memberikan pilihan, tetapi terakhir Tuhan memberikan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tuhan, kita tetap memilih yang baik. Amin. Jangan salah memilih. Karena salah memilih itu ujungnya adalah kebinasaan. Karena kalau kita pilih apa kehidupan, kita akan peroleh kehidupan. Tapi kalau kita pilih kematian, maka pasti akan. Kalau ada masalah, jangan pilih mati, tetap pilih kehidupan. Kalau kenapa orang ada masalah dia memilih mati, makanya dia pergi jatuhkan diri atau bunuh diri. Padahal masalah sih kita pilih bunuh diri, karena memang pilihannya adalah mati. Makanya pilih dia mati atau minum racun, kayak dia mati. Tapi orang pilih apapun masalahnya, dia akan terus berjuang dan bersama-sama Tuhan untuk bagaimana dia menyelesaikannya atau bisa melewatinya. Amin. Jadi mari, apapun tantangan hidup ini, tetap memilih yang baik saja. Amin. Apapun kesulitan hari ini, tetap memilih saja berkat. Amin. Jangan memilih kutuk. Karena kalau memilih kutuk, maka kita akan mendapatkan yang namanya kutuk. Tapi kalau kita memilih berkat, berkatlah yang pasti akan kita dapatkan. Kita tetap percaya walaupun keadaan kita tidak, kita doakan perkataan yang tadi awal saya katakan. Perkataan itu tiap hari, tiap kali kalau saya keluar jalan dengan saya gendong dia jalan pagi, jalan sore, sampai situ pasti saya angkat tangan dan saya doa. Saya katakan, Tuhan, tempat inilah akan menjadi tempat kami bangun tempat kemahmu, dan di tempat inilah setiap itu akan datang bertemu itu mengangkat tangan dan melalui mereka mengkau engkau lagi Yesus Tuhan. Itu saya berkatakan tiap kali saya. Tiap kali kalau saya angkat tangan dan saya nanti tidak saya begini. Apalagi kalau saya mau Tuhan ini betul-betul dan saya begini. Badan sakit. Jadi saya berkatakan pasti terbakat itu. Dan puji Tuhan. Memang dalam keadaan kita pikir tidak mungkin. Coba kita kumpul dari tahun berapa sebelum saya ke Medan. Kemarin mau pergi baru 16 juta, 627.000. Tapi ternyata Tuhan berkata, amin. Tuhan turut campurkan. Makanya saya ingin mengatakan, mari hari Jumat saya mengadakan doa safari. Haleluya.
Datang lebih awal. Nikmati hadirat Tuhan dan puja penyembah. Jangan datang sudah firman, sudah syukur. Haleluya. Ya, datang lebih awal karena doa saudara sangat berkuasa. Amin. Doa saudara menghadirkan berkat Tuhan. Mari kita harus tetap semangat. Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini, hargai Tuhan dalam diri kita. Jangan lakukan semaumu, sesukamu, tapi pastikan Tuhan itu adalah diri kita. Apa yang kita mau lakukan, mari ngobrol sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Kira-kira yang saya lakukan ini baik tidak? Saya membuat ini baik tidak? Sama seperti suami istri ketika buat apa harus saling terbuka. Pak, saya mau buat ini kira-kira bisa tidak? Pak, saya mau buat ini tidak. Pak, saya mau beli ini boleh kosong deh, uang cukup kosong deh, ya kan? Ya sampai tiba-tiba sudah ada, langsung datang istri. Sejak kapan kita dua menikah? Sejak kapan kita beli barang tiba-tiba ada rumah tanpa kesepakatan? Ini bahagia semua. Jadi demikian juga kalau kita mau melakukan apa-apa, coba biasakan ngobrol sama Tuhan. Amin. Bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan ini, bisa tidak? Sesuai tidak? Saya percaya kalau sesuai pasti hati ini damai sekali. Tapi kalau tidak sesuai, pasti ada rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu pasti banyak kan muncul. Berarti itu ada tanda. Waktu minggu lalu, itu rencana saya sudah rencana lama, tapi tiba-tiba Ibu Teresa ngomong untuk jumpai pemilik tanahnya. Jujur ketika pulang ini hati saya damai dan hati saya berbunga-bunga. Dan jujur dari situ saya katakan ini kayaknya pasti tidak bilang tidak ini. Oh, saya damai sekali ketika saya dengar perkataan ini. Terus saya damai sekali ini kayaknya beruah ini. Kami pulang di kampung berapa hari, tiap pagi kami apapun yang kami doakan selalu kami bawa Tuhan kami jumpai Pak Kristus. Tuhan jaga. Saudara tahu padahal ada orang yang sudah jumpai dia beberapa kali supaya mereka dapat Tuhan. Tapi dia berkata tidak. Dan ini ada teman guru mereka yang akan dapatkan ini untuk seminar. Padahal Ibu Teresa pergi dari kampung, sudah mereka pun mungkin sudah lupa saudara. Tahunnya sudah tahun Anton, sampai saya pun sendiri kadang ragu. Ini kalau masih bisa saja sampai kita pergi ke orang bilang soal dia lain. Kemarin dia pengakuannya begini, orang sudah datang. Dia bilang begini, orang sudah datang mama, doki-doki saya terus. Tapi saya tidak mau mama. Dan mama yang sudah datang, ya puji Tuhan. Memang ini tanah untuk GMA. Memang mereka belum tahu sih GMA ini. Mereka memang ini tanah mungkin untuk gereja. Jadi sudah, ya sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Biasa tinggal kita siapkan diri untuk ibadah. Kalau untuk urusan ini sertifikatnya, mari kita secepatnya janji iman kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Tidak bilang, pasti Tuhan tolong. Supaya kita segera buatkan sertifikatnya. Kalau Tuhan, saya rasa aman. Bapak Fahri masih hidup. Kita doakan untuk pastornya, ya Pak Fahri ada. Kita doakan ke depan, Pak Margono datang lagi, sore-sore bisa ngintip sedikit. Ya kan? Kita persiapkan, Tuhan masih kirimkan orang-orang yang bisa menopang. Kita doakan secepatnya kita bisa bangun. Kalau Tuhan sudah sediakan tanah, saya percaya pembangunan pasti Tuhan sediakan. Jadi mari kita tetap semangat. Jadi ini saja teman-teman, hanya cuma satu, hargai Tuhan dalam hidup. Seperti punya sukacita, kita akan meraih kemenangan dalam hidup. Kemenangan, sukacita, kemenangan akan terjadi kalau kita menghargai Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Kemenangan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita menghargai Tuhan dalam diri kita. Jangan harap engkau rindukan kemenangan, tapi Tuhan yang ada dalam dirimu saja engkau tidak hargai. Bagaimana kemenangan itu terjadi? Mari, makanya, mari kita izin sampai dengan orang lain. Katakan, tubuhmu itu adalah tempat kediamannya Tuhan. Jaga tubuhmu. Jangan asal saja mempergunakan tubuhmu. Amin. Tapi hargai dengan hormat Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.